Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM 2203276. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Jadi di materi keempat ini kita akan membahas tentang proses pembibitan utama dalam tanaman kelapa sawit, di mana proses pembibitan utama itu adalah proses minor seri. Sebelumnya mari kita membahas terlebih dahulu apa itu pembibitan minor seri. Jadi teman-teman, minor seri ini adalah proses pembibitan lanjutan dari pre-nursery. Pre-nursery itu adalah pembibitan awal, di mana juga memindahkan tanaman kelapa sawit dari polybag kecil dipindahkan ke polybag lebih besar. Kemudian bibit yang berkualitas dari minor seri akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Jadi proses berhasilnya proses minor seri ini juga menentukan hasil dari buah kelapa sawit di lapangan nantinya. Jadi pada proses minor seri ini harus menghasilkan bibit kelapa sawit yang berkualitas tinggi, yang positif, agar nanti pohon kelapa sawit di lapangan menghasilkan buah yang banyak, yang sesuai dengan kebutuhan si petani tadi. Selanjutnya ada 8 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan minor seri, di mana hal yang perlu diperhatikan yang pertama dimulai dari persiapan lahan, media tanam, persiapan dan pengaturan polybag, kemudian pengendalian hama dan penyakit, penyiangan gulma, kemudian pemupukan, penyiraman, hingga terakhir adalah seleksi. Jadi, mari kita bahas satu persatu dari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan minor seri, teman-teman. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Jadi, dalam persiapan lahan dilakukan itu untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahannya. Jadi dalam proses minor seri ini, lahan yang harus diinikan adalah yang pertama dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Jadi kenapa harus dekat dengan sumber air? Karena yang kita ketahui ini adalah bibit kelapa sawit membutuhkan banyak air. Jadi alangkah baiknya itu dalam proses perawatan minor seri harus dekat dengan sumber air agar bibit tanaman kelapa sawit tidak kekurangan air. Kemudian mudah dijangkau. Mudah dijangkau ini tujuannya agar mudah diawasi kayak gitu segala proses dalam perawatan minor seri ini kayak gitu. Kemudian jauh dari hewan ternak ataupun hewan liar. Mengapa? Karena hal ini tentu perlu diperhatikan. Karena apa? Kalau bibit tersebut jauh dari hewan ternak, maka tidak ada kemungkinan bibit tersebut dimakan oleh hewan ternak. Tapi jika kita melakukan perawatan minor seri ini dekat dengan tanaman-tanaman ternak, hewan-hewan ternak, maka kemungkinan besar bibit dari kelapa sawit di tahap minor seri ini akan dimakan oleh hewan-hewan ternak tersebut hingga tidak menghasilkan bibit. Jadi antara dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, kemudian jauh dari hewan ternak, sumber air merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan guna untuk mencukupi kebutuhan air dalam proses pembibitan. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu media tanam, di mana pada tahap minor seri ini polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun Sei Pancur itu berukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Jadi, tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami,
ataupun yang menyusun topsoil, diantaranya itu ada tanah lempung, kelodak dan pasir, kompos, itu dengan berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Jadi media tanamnya itu pada proses pembibitan minor seri itu udah menggunakan polybag yang besar dengan ukuran 35 dikali 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Dimana tanah yang digunakan itu adalah tanah topsoil atau tanah yang paling atas. Mengapa? Karena tanah topsoil itu tuh tanahnya itu gembur, subur, bersih, dan masih banyak organisme-organisme yang masih hidup gitu. Kemudian zat-zat dari inilah dicampur menjadi satu dan terbentuk secara alami sehingga dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah, dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Kemudian tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Jadi tadi kan jadi dalam media tanam ini menggunakan menggunakan polybag yang besar, menggunakan tanah topsoil. Kemudian tanah topsoil tersebut diayak terlebih dahulu dengan dicampurkan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Jadi itulah tahapan media tanam yang harus diperhatikan dalam proses pembibitan minor seri. Hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah pengisian dan pengaturan polybag, di mana tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Jadi tanah topsoil tersebut yang sudah dicampurkan oleh dolomit itu dimasukkan ke dalam polybag, tapi ada takarannya ya teman-teman, dimana takarannya itu sekitar 3-5 cm di sebelum permukaan polybag gitu. Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam main-nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya bibit dipegang miring, disayat keliling dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Jadi bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan. Kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Jadi dalam proses pemindahan dari polybag kecil atau dari proses pre-nursery ke main-nursery atau ke polybag besar itu dengan cara yang tadi teman-teman, caranya yaitu disayat, dipotong, terus bibitnya itu ditanam ke polybag, tapi cara megang itu miring kayak gitu. Kemudian setelah ditanam ditambahkan mulsanya itu berupa tangkos kosong, tandan kosong. Jadi dimana fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan dari gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Jadi dalam proses pengisian dan pengaturan polybag ini harus diperhatikan setiap 1 bulan sekali, berupa kayak takutnya ada tanaman yang miring, terus ada polybag yang rusak, yang robek, kemudian ada mulsanya yang habis kayak gitu. Jadi ditambah mulsa lagi, diperbaiki tanaman yang miringnya, diganti ke polybag yang bagus seperti itu. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 dikali 90 dikali 90 cm. Tujuan dari pola tanam ini adalah untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Jadi lapangan dengan bentuk pola mata 5 itu tujuannya itu untuk
agar cahaya mataharinya itu tepat masuknya, tidak kekurangan cahaya matahari. Kemudian untuk dengan mudah memantau dari jarak jauh kayak gitu. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan keempat dalam proses pembibitan minor seri adalah pengendalian hama dan penyakit. Di mana pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama atau minor seri. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Jadi, ini tuh pengendalian hama dan penyakit itu sangat penting ya teman-teman. Karena dengan mengendalikan hama dan penyakit itu menjaga agar bibit kelapa sawit tersebut berkualitas kayak gitu. Karena kalau bibit yang sudah terkena hama ataupun penyakit itu pasti dia akan menyebabkan kematian pada bibitnya ataupun dapat menghambat pertumbuhannya kayak gitu. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit pada proses minor seri yaitu ada kumbang apogania, kemudian belalang dapat menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Jadi proses pengendalian hama dan penyakit ini dilakukan selama 1-2 minggu sekali. Jadi proses pengendalian hama dan penyakit ini dilakukan selama dalam 1-2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan cara menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosisnya itu 15 cc. Sedangkan pada fungisida digunakan merek dagang Amistratop dengan bahan aktif difenokanzol dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Jadi insektisida itu untuk membunuh serangga, kalau fungisida itu untuk membunuh jamur. Jangan salah ya teman-teman. Dan dosisnya itu tadi sudah disebutkan, untuk insektisida itu sebanyak 15 cc dan untuk fungisida itu sebanyak 10 cc. Jadi kalau kita melihat bibit tanaman kelapa sawit itu kayak menimbulkan bercak, kayak daunnya bolong, kemudian daunnya menguning kayak gitu, itu berarti sudah menandakan bahwa dia terkena hama ataupun penyakit ya gitu. Maka itu perlu dilakukan pengendalian dengan cara menyemprotkan insektisida ataupun fungisida. Begitu teman-teman. Hal yang perlu diperhatikan kelima yaitu penyiangan gulma. Di mana pada PPKSI ini penyiangan gulma itu masih dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma yang ada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Jadi kalau pengendalian hama dan penyakit itu kan dilakukan 1-2 minggu sekali. Kalau penyiangan gulma itu dilakukan 2 minggu sekali, dan itu masih menggunakan cara yang manual. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencabut saja gulma yang ada pada permukaan polybag kayak gitu. Kemudian untuk gulma yang berada di sekitaran jaran atau di luar polybag, maka dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isopropilamina glisofat ditambah dengan Ali dengan masing-masing dosis 30 cc. Kemudian dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air.
Jadi, alat semprotnya itu dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Jadi penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag, di mana waktu penyemprotan tidak dibenarkan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Jadi, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan gulma ini adalah di mana posisi penyemprotan itu harus lebih rendah dari permukaan polybag. Kemudian, waktu penyemprotan herbisida itu tidak boleh dilakukan siang hari. Jadi, proses penyemprotan itu dilakukan pada pagi hari karena itu masih segar, kemudian pada sore hari. Kalau kenapa tidak boleh pada siang hari? Karena seperti yang dikatakan tadi, kalau pada siang hari itu kan panas. Jadi penguapan dari herbisida itu tidak baik bagi tanaman bibit kelapa sawit kayak gitu. Jadi alangkah baiknya tidak melakukan di siang hari. Boleh dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kelima dalam perawatan pada pembibitan minor seri yaitu adalah pemupukan, dimana sebagaimana kita ketahui dalam melakukan budidaya ataupun melakukan perawatan kayak gitu, tentu tanaman itu membutuhkan sebuah nutrisi gitu kan. Jadi tanaman kelapa sawit itu memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produktif yang maksimal, di mana nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Jadi tentu saja proses pemupukan itu sangat penting dalam pembibitan di tahap minor seri, karena pemupukan itu adalah sebuah nutrisi untuk bibit tanaman kelapa sawit tersebut kayak gitu. Jadi ada 4 unsur hara yang diperlukan dalam proses pemupukan. Yang pertama itu ada NPKCMG, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Di mana pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Kemudian pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jadi tadi kan itu ada 4 unsur hara nih dalam pemupukan. Mari kita membahas per masing-masing unsur hara tersebut, membahas tentang jenisnya serta manfaat dari unsur hara tersebut pada bibit tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah nitrogen, di mana nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Jadi nitrogen itu hal yang paling utama, unsur hara yang paling utama untuk tahap pertumbuhan dari tunas tanamannya gitu. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara si nitrogen ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting yaitu unsur nitrogen ini. Jadi emang unsur nitrogen ini sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan si bibit kelapa sawit tersebut. Jadi emang nitrogen itu sangat nomor satu yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi dan itu jumlahnya itu banyak. Ada berbagai ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, bahkan sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah, tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit, serta tanaman menjadi kerdil. Jadi kalau kita melihat nih, kalau kita lihat daunnya berubah jadi hijau pucat atau kuning, kemudian menggulung ataupun mati. Kemudian kita lihat tulang daun dan pelepahnya itu berubah jadi warna kuning cerah kayak gitu. Kemudian terdapat berbagai macam gulma di sekitar bibitnya kayak gitu kan.
serta mengakibatkan bibit tanaman kelapa sawit tersebut menjadi kerdil. Maka dari tanda-tanda tersebut itu perlu diberikan unsur hara si nitrogen ini tadi. Karena itu untuk memberi nutrisi pada bibit tanaman kelapa sawit. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen ada pupuk urea, ZA, serta NPK. Kemudian unsur hara yang kedua yaitu fosfor, di mana unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah pada masa yang akan datang. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosistensis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Jadi unsur fosfor ini juga penting, tapi masih lebih penting si nitrogen. Kalau nitrogen tadi itu untuk pertumbuhan dari tunas tanaman, sedangkan unsur fosfor ini untuk menentukan kualitas dan kuantitas dari buahnya kayak gitu, dari tanaman kelapa sawitnya kayak gitu. Kemudian terdapat tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor, yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, atau bintik kuning itu biasanya terus menyebar hingga menjadi satu, bahkan bisa membuat seluruh bagiannya berubah menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Jadi pokoknya kalau udah muncul tanda yang tadi kayak gitu kan, itu berarti tanaman ini tuh kekurangan unsur hara kayak gitu. Dengan tandanya tadi kan terdapat bintik kuning di bagian daunnya, kemudian dapat menyebar, dapat menjadi satu, bahkan berubah menjadi orange daunnya kayak gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman kelapa sawit, maka pemberian unsur fosfor penting untuk menjadi perhatian, di mana pada tahap pertumbuhan vegetatif fosfor umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Kemudian unsur hara yang ketiga pada pemupukan yaitu ada kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman, di mana fungsi utama dari kalium ini adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan beberapa berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sintesis minyak. Kekurangan unsur hara ini dapat menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Jadi kalau kita melihat tanaman kelapa sawit itu daunnya nih seperti terbakar atau berwarna hitam kayak gitu kan, kemudian daunnya ini gugur kayak gitu, berarti tanaman ini tuh membutuhkan unsur kalium kayak gitu. Karena itulah tanda-tanda kalau tanaman tersebut kekurangan unsur kalium. Jadi harus langsung segera diberikan unsur kalium, karena unsur kalium itu adalah unsur yang tahan terhadap hama, penyakit, serta racun-racun lainnya pada tanaman kelapa sawit. Maka itu penting. Unsur yang terakhir adalah unsur magnesium, di mana unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang banyak. Unsur magnesium menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Jadi emang keempat unsur hara itu penting ya teman-teman dalam proses pemupukan, karena mereka memiliki fungsi dan perannya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau udah ada unsur kalium, nggak perlu tuh unsur nitrogen, magnesium kayak gitu, enggak. Keempat unsur itu tuh sangat-sangat dibutuhkan dalam proses pemupukan, karena mereka tuh memiliki fungsi dan perannya tuh masing-masing kayak gitu. Jadi kalau ada satu unsur yang tidak digunakan dalam pemupukan, itu berakibat
fatal bagi tanaman kelapa sawit. Contohnya tuh kayak tanamannya itu jadi tidak tahan terhadap hama penyakit, terus pertumbuhan jadi kerdil kayak gitu. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jadi, jika kekurangan unsur magnesium, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama daun-daun yang berwarna kekuningan tersebut berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium adalah kieserit dan dolomit. Berarti dolomit tadi tuh kan dibutuhkan pertama kan dalam proses tanah topsoil sebelum dimasukkan ke polybag. Jadi emang unsur-unsur dari unsur hara dari pemupukan itu sangat dibutuhkan, keempat unsur tersebut gitu. Jadi bukan berarti kalau udah ada ini yang tiganya tidak perlu. Jadi emang keempat-empatnya itu harus dipenuhi kayak gitu. Pemupukan di minor seri dilakukan pada 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK magnesium. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan minor seri ini dilakukan dengan cara disebar di permukaan polybag. Jadi pupuk-pupuk tersebut itu bukan disemprotkan ataupun bukan dicairkan, tapi dengan cara disebar di permukaan polybag kayak gitu. Ada dosisnya masing-masing, dimana pada minggu setelah tanam, yaitu minggu ke 12 sudah. Hal ketujuh yang perlu diperhatikan dalam pembibitan minor seri yaitu adalah penyiraman, di mana bibit minor seri setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu sebanyak 2 liter per hari, di mana 1 liter polybag itu di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari. Jadi harus dalam keadaan kapasitas lapang, dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi kayak gitu. Jadi proses penyiraman pada tanaman kelapa sawit itu dilakukan setiap hari, teman-teman. Tidak boleh kelang 1 hari pun tidak disiram. Dan cara proses waktu penyiramannya itu di pagi hari dan sore hari, tidak boleh di siang hari. Karena apa? Karena yang tadi kita bahas sebelumnya kayak gitu, karena pada siang hari itu kan panas kayak gitu, jadi tidak efisien, tidak efektif dalam melakukan penyiraman pada tanaman kelapa sawit tersebut. Penyiraman di minor seri dilakukan pada pagi hari dari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pada pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, di mana kegiatan penyiraman dilakukan dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari, maka sore tidak perlu dilakukan penyiraman. Karena tadi kan udah dibilang kalau proses penyiraman itu dilakukan sesuai bagaimana kondisi di lapangan. Kalau misalnya tanah tersebut nggak menyerap air lagi, itu perlu dilakukan penyiraman kayak gitu. Makanya kalau misalnya malam hujan, maka pagi harinya nggak perlu dilakukan penyiraman karena udah disiram dengan air hujan. Sedangkan kalau pagi harinya hujan, maka sore harinya itu tidak perlu dilakukan penyiraman lagi gitu. Nah, hal ke-8 yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam proses minor seri itu adalah seleksi.
di mana seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkatnya bibit abnormal ke lapangan. Jadi setelah ketujuh tahapan tersebut telah dilakukan, maka tahapan yang terakhir adalah menyeleksi bibit agar hanya bibit-bibit yang berkualitas baik, bibit-bibit yang positif, bibit-bibit yang normal saja yang dilanjutkan untuk ditanam di lapangan. Karena tentu kalau bibitnya berkualitas, maka akan menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik pula bagi tanaman kelapa sawit. Seleksi dilakukan dengan 4 tahapan, di mana tahap yang pertama itu umur 4 bulan. Dilakukan seleksi bibit abnormal, seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemukan pada tahap pertama ini. Kemudian di tahap yang kedua itu pada umur 6 bulan, di mana bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemukan. Selanjutnya seleksi tahap ketiga yaitu umur 8 bulan. Bibit yang terkena bercak daun, antraknosa, dan daun tampak mengering akan dipisahkan. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, di mana proses pemindahan bibit ke lapangan. Jadi hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar guna untuk mencukupi kebutuhan air dalam proses pembibitan. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu media tanam, di mana pada tahap minor seri ini polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun CI Pancur itu berukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Jadi tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami, ataupun yang menyusun topsoil diantaranya itu ada tanah lempung, kelodak dan pasir, kompos itu dengan berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Jadi media tanamnya itu pada proses pembibitan minor seri itu udah menggunakan polybag yang besar dengan ukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Di mana tanah yang digunakan itu adalah tanah topsoil atau tanah yang paling atas. Mengapa? Karena tanah topsoil itu tuh tanahnya itu gembur, subur, bersih dan masih banyak organisme-organisme yang masih hidup gitu. Kemudian zat-zat dari inilah dicampur menjadi satu dan terbentuk secara alami sehingga dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Kemudian tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Jadi tadi kan menyediakan, jadi dalam media tanam ini menggunakan menggunakan polybag yang besar, menggunakan tanah topsoil, kemudian tanah topsoil tersebut diayak terlebih dahulu dengan dicampurkan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Jadi itulah tahapan media tanam yang harus diperhatikan dalam proses pembibitan minor seri. Hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah pengisian dan pengaturan polybag, di mana tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Jadi tanah topsoil tersebut yang sudah dicampurkan oleh dolomit itu dimasukkan ke dalam polybag, tapi ada takarannya ya teman-teman, dimana takarannya itu sekitar 3-5 cm di sebelum permukaan polybag gitu.
Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam main nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring, disayat keliling dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Jadi, bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan. Kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Jadi dalam proses pemindahan dari polybag kecil atau dari proses pre-nursery ke main nursery atau ke polybag besar itu dengan cara yang tadi teman-teman caranya, yaitu disayat, dipotong, terus bibitnya itu ditanam ke polybag, tapi cara megang itu miring kayak gitu. Kemudian setelah ditanam ditambahkan mulsanya itu berupa tangkos kosong, tandan kosong. Jadi dimana fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan dari gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Jadi dalam proses pengisian dan pengajaran polybag ini harus diperhatikan setiap 1 bulan sekali, berupa kayak takutnya ada tanaman yang miring, terus ada polybag yang rusak, yang robek, kemudian ada mulsanya yang habis kayak gitu. Jadi ditambah mulsa lagi, diperbaiki tanaman yang miringnya, diganti ke polybag yang bagus seperti itu. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 dikali 90 dikali 90 cm. Tujuan dari pola tanam ini adalah untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Jadi lapangan dengan bentuk pola mata 5 itu tujuannya itu untuk agar cahaya mataharinya itu tepat masuknya, tidak kekurangan cahaya matahari. Kemudian untuk dengan mudah memantau dari jarak jauh kayak gitu. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan keempat dalam proses pembibitan main nursery adalah pengendalian hama dan penyakit. Di mana pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama atau main nursery. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Jadi, ini tuh pengendalian hama dan penyakit itu sangat penting ya teman-teman. Karena dengan mengendalikan hama dan penyakit itu menjaga agar bibit kelapa sawit tersebut berkualitas gitu. Karena kalau bibit yang sudah terkena hama ataupun penyakit, itu pasti dia akan menyebabkan kematian pada bibitnya ataupun dapat menghambat pertumbuhannya kayak gitu. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit pada proses main nursery, yaitu ada kumbang apogania, kemudian belalang dapat menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Jadi proses pengendalian hama dan penyakit ini dilakukan selama 1-2 minggu sekali. Jadi proses pengendalian hama dan penyakit ini dilakukan selama dalam 1-2 minggu sekali, hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan cara menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosisnya itu 15 cc.
Sedangkan pada fungisida digunakan merek dagang Amistratop dengan bahan aktif difenokonazol dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Jadi insektisida itu untuk membunuh serangga, kalau fungisida itu untuk membunuh jamur. Jangan salah ya teman-teman. Dan dosisnya itu tadi sudah disebutkan, untuk insektisida itu sebanyak 15 cc dan untuk fungisida itu sebanyak 10 cc. Jadi kalau kita melihat bibit tanaman kelapa sawit itu kayak menimbulkan bercak, kayak daunnya bolong, kemudian daunnya menguning kayak gitu, itu berarti sudah menandakan bahwa dia terkena hama ataupun penyakit ya gitu. Maka itu perlu dilakukan pengendalian dengan cara menyemprotkan insektisida ataupun fungisida. Begitu teman-teman. Hal yang perlu diperhatikan kelima yaitu penyiangan gulma. Dimana pada PPKSI ini penyiangan gulma itu masih dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma yang ada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Jadi kalau pengendalian hama dan penyakit itu kan dilakukan 1-2 minggu sekali. Kalau penyiangan gulma itu dilakukan 2 minggu sekali, dan itu masih menggunakan cara yang manual. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencabut saja gulma yang ada pada permukaan polybag kayak gitu. Kemudian untuk gulma yang berada di sekitaran jalan atau di luar polybag, maka dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isopropilamina glisofat ditambah dengan Ali dengan masing-masing dosis 30 cc. Kemudian dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Jadi alat semprotnya itu dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Jadi penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag, di mana waktu penyemprotan tidak dibenarkan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Jadi hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyiangan gulma ini adalah di mana posisi penyemprotan itu harus lebih rendah dari permukaan polybag. Kemudian waktu penyemprotan herbisida itu tidak boleh dilakukan siang hari. Jadi proses penyemprotan itu dilakukan pada pagi hari karena itu masih segar, kemudian pada sore hari. Kenapa tidak boleh pada siang hari? Karena seperti yang dikatakan tadi, kalau pada siang hari itu kan panas. Jadi penguapan dari herbisida itu tidak baik bagi tanaman bibit kelapa sawit kayak gitu. Jadi alangkah baiknya tidak melakukan di siang hari, boleh dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kelima dalam perawatan pada pembibitan minor seri yaitu adalah pemupukan, dimana sebagaimana kita ketahui dalam melakukan budidaya ataupun melakukan perawatan kayak gitu, tentu tanaman itu membutuhkan sebuah nutrisi gitu kan. Jadi tanaman kelapa sawit itu memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produktif yang maksimal, di mana nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Jadi tentu saja proses pemupukan itu sangat penting dalam pembibitan di tahap minor seri, karena pemupukan itu adalah sebuah nutrisi untuk bibit tanaman kelapa sawit tersebut kayak gitu. Jadi ada 4 unsur hara yang diperlukan dalam proses pemupukan. Yang pertama itu ada NPKCMG, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium.
di mana pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Kemudian pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jadi tadi kan itu ada 4 unsur hara nih dalam pemupukan. Mari kita membahas per masing-masing unsur hara tersebut, membahas tentang jenisnya serta manfaat dari unsur hara tersebut pada bibit tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah nitrogen, di mana nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Jadi nitrogen itu hal yang paling utama, unsur hara yang paling utama untuk tahap pertumbuhan dari tunas tanamannya gitu. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara si nitrogen ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting, yaitu unsur nitrogen ini. Jadi emang unsur nitrogen ini sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan si bibit kelapa sawit tersebut. Jadi emang nitrogen itu sangat nomor satu yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi dan itu jumlahnya itu banyak. Ada berbagai ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, bahkan sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah, tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit, serta tanaman menjadi kerdil. Jadi kalau kita melihat nih, kalau kita lihat daunnya berubah jadi hijau pucat atau kuning, kemudian menggulung ataupun mati. Kemudian kita lihat tulang daun dan pelepahnya itu berubah jadi warna kuning cerah kayak gitu. Kemudian terdapat berbagai macam gulma di sekitar bibitnya kayak gitu kan. Serta mengakibatkan bibit tanaman kelapa sawit tersebut menjadi kerdil. Maka dari tanda-tanda tersebut itu perlu diberikan unsur hara si nitrogen ini tadi. Karena itu untuk memberi nutrisi pada bibit tanaman kelapa sawit. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen ada pupuk urea, ZA, serta NPK. Kemudian unsur hara yang kedua yaitu fosfor, di mana unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah pada masa yang akan datang. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Jadi unsur fosfor ini juga penting, tapi masih lebih penting si nitrogen. Kalau nitrogen tadi itu untuk pertumbuhan dari tunas tanaman, sedangkan unsur fosfor ini untuk menentukan kualitas dan kuantitas dari buahnya kayak gitu, dari tanaman kelapa sawitnya kayak gitu. Kemudian terdapat tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor, yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, atau bintik kuning itu biasanya terus menyebar hingga menjadi satu, bahkan bisa membuat seluruh bagiannya berubah menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Jadi pokoknya kalau udah muncul tanda yang tadi kayak gitu kan, itu berarti tanaman ini tuh kekurangan unsur hara kayak gitu. Dengan tanda yang tadi kan terdapat bintik kuning di bagian daunnya, kemudian dapat menyebar, dapat menjadi satu, bahkan berubah menjadi orange daunnya gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman kelapa sawit, maka pemberian unsur fosfor penting untuk menjadi perhatian, di mana pada tahap pertumbuhan vegetatif fosfor umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Kemudian unsur hara yang ketiga
pada pemupukan, yaitu ada kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman, di mana fungsi utama dari kalium ini adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan beberapa berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sintesis minyak. Kekurangan unsur hara ini dapat menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Jadi kalau kita melihat tanaman kelapa sawit itu, daunnya nih seperti terbakar atau berwarna hitam kayak gitu kan, kemudian daunnya ini gugur kayak gitu, berarti tanaman ini tuh membutuhkan unsur kalium kayak gitu. Karena itulah tanda-tanda kalau tanaman tersebut kekurangan unsur kalium. Jadi harus langsung segera diberikan unsur kalium, karena unsur kalium itu adalah unsur yang tahan terhadap hama, penyakit, serta racun-racun lainnya pada tanaman kelapa sawit. Itu penting. Unsur yang terakhir adalah unsur magnesium, di mana unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang banyak. Unsur magnesium menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Jadi emang keempat unsur hara itu penting ya teman-teman dalam proses pemupukan, karena mereka memiliki fungsi dan perannya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau udah ada unsur kalium, nggak perlu tuh unsur nitrogen, magnesium kayak gitu, enggak. Keempat unsur itu tuh sangat-sangat dibutuhkan dalam proses pemupukan, karena mereka tuh memiliki fungsi dan perannya tuh masing-masing kayak gitu. Jadi kalau ada satu unsur yang tidak digunakan dalam pemupukan, itu berakibat fatal bagi tanaman kelapa sawit. Contohnya tuh kayak tanamannya itu jadi tidak tahan terhadap hama dan penyakit, terus pertumbuhan jadi kerdil kayak gitu. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jadi, jika kekurangan unsur magnesium, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama daun-daun yang berwarna kekuningan tersebut berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium adalah kieserit dan dolomit. Berarti dolomit tadi tuh kan dibutuhkan pertama kan dalam proses tanah topsoil sebelum dimasukkan ke polybag. Jadi emang unsur-unsur dari unsur hara dari pemupukan itu sangat dibutuhkan, keempat unsur tersebut gitu. Jadi bukan berarti kalau udah ada ini yang tiganya tidak perlu. Jadi emang keempat-empatnya itu harus dipenuhi kayak gitu. Pemupukan di minor seri dilakukan pada 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK magnesium. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan minor seri ini dilakukan dengan cara disebar di permukaan polybag. Jadi pupuk-pupuk tersebut itu bukan disemprotkan ataupun bukan dicairkan, tapi dengan cara disebar di permukaan polybag kayak gitu. Ada dosisnya masing-masing, dimana pada minggu setelah tanam, yaitu minggu ke 12 Hal ketujuh yang perlu diperhatikan dalam pembibitan minor seri yaitu adalah penyiraman, di mana
Bibit minor seri setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu sebanyak 2 liter per hari, di mana 1 liter polybag itu di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari. Jadi harus dalam keadaan kapasitas lapang, dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi kayak gitu. Jadi proses penyiraman pada tanaman kelapa sawit itu dilakukan setiap hari, teman-teman. Tidak boleh kelang 1 hari pun tidak disiram. Dan cara proses waktu penyiramannya itu di pagi hari dan sore hari, tidak boleh di siang hari. Karena apa? Karena yang tadi udah kita bahas sebelumnya kayak gitu, karena pada siang hari itu kan panas kayak gitu, jadi tidak efisien, tidak efektif dalam melakukan penyiraman pada tanaman kelapa sawit tersebut. Penyiraman di minor seri dilakukan pada pagi hari dari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pada pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, di mana kegiatan penyiraman dilakukan dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari, maka sore tidak perlu dilakukan penyiraman. Karena tadi kan udah dibilang kalau proses penyiraman itu dilakukan sesuai bagaimana kondisi di lapangan. Kalau misalnya tanah tersebut udah nggak menyerap air lagi, itu perlu dilakukan penyiraman kayak gitu. Makanya kalau misalnya malam hujan, maka pagi harinya nggak perlu lakukan penyiraman karena udah disiram dengan air hujan. Sedangkan kalau pagi harinya hujan, maka sore harinya itu tidak perlu lakukan penyiraman lagi gitu. Nah, hal ke-8 yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam proses minor seri itu adalah seleksi, di mana seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkatnya bibit abnormal ke lapangan. Jadi setelah ketujuh tahapan tersebut telah dilakukan, maka tahapan yang terakhir adalah menyeleksi bibit agar hanya bibit-bibit yang berkualitas baik, bibit-bibit yang positif, bibit-bibit yang normal saja yang dilanjutkan untuk ditanam di lapangan. Karena tentu kalau bibitnya berkualitas, maka akan menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik pula bagi tanaman kelapa sawit. Seleksi dilakukan dengan 4 tahapan, di mana tahap yang pertama itu umur 4 bulan. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemukan pada tahap pertama ini. Kemudian di tahap yang kedua itu pada umur 6 bulan, di mana bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemukan. Selanjutnya seleksi tahap ketiga yaitu umur 8 bulan, bibit yang terkena bercak daun, antraknosa, dan daun tampak mengering akan dipisahkan. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, di mana proses pemindahan bibit ke lapangan. Jadi hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Jadi tentu proses seleksi itu penting untuk menentukan bagaimana hasil dari tanaman kelapa sawit di lapangan nantinya kayak gitu. Jadi seleksi itu harus benar-benar ketat ya gitu. Tidak boleh harus melewati keempat tahapan lagi. Jadi kalau bibit yang udah tidak lulus seleksi, maka itu akan dikarantina lagi, disembuhkan dari penyakit-penyakit yang ada kayak gitu. Tapi kalau memang dia nggak bisa sembuh, maka itu bibit tersebut akan dimusnahkan atau dibakar. Begitu teman-teman.
Baik, sekian materi atau hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penyampaian saya ini dapat menambah ilmu kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.